Pangeran Jenar ini adalah sosok yang sangat legendaris. Di dalam manuskrip disebutkan bahwasannya beliau Pangeran Jenar ini adalah pendiri daerah Setro Jenar yang ada di Kebumen, dan beliau adalah sahabat karena pernah berkomunikasi langsung dengan Syekh Anom ing Sidokarso, termasuk tokoh wali di Kebumen, yang mana hidupnya Pangeran Jenar dengan Syekh Anom ini memang sezaman. Dan identitas Pangeran Jenar ini bukan asli orang Batak, tapi asli orang Kudus yang mengembara hijrah kemana-mana. Memang orang pada zaman dahulu punya mengembara, hidupnya nomaden, tidak berfokus pada satu tempat. Pangeran Jenar ini merupakan putra daripada Pangeran Jekulo. Pangeran Jekulo ini merupakan putra dari Pangeran Bangsri. Pangeran Bangsri putra dari Panembahan Suro, itu terus sampai ke Sunan Kudus, yang mana sosoknya itu betul-betul ada. Bahkan di manuskrip disebutkan bahwasannya Pangeran Jenar itu setelah dari Setro Jenar itu pergi ke utara. Kalau daerah ini ditarik lurus ke selatan, itu nanti ketemunya juga akan daerah Setro Jenar ke Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kali ini Seniman Nurut Sewu menampilkan temuan tentang sejarah pendiri Desa Setro Jenar. Ternyata Desa Setro Jenar salah satu desa yang berada di kawasan Urut Sewu Kebumen. Itu adalah desa yang didirikan oleh seorang wali yang masyhur yang dikenal dengan Pangeran Jenar Al-Qudusi. Kenapa Al-Qudusi? Karena masih Duriah dari Sunan Kudus. Desa Setro Jenar saat ini masuk wilayah Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Itu adalah salah satu desa yang di dalamnya ada makam Syekh Baharudin. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bersama pernyataan dari Gus Islah dari Batang sebagai LP3SN Jawa Tengah yang didukung oleh Naat Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang maghrib ini kita berada di Makam Ki Kuwu atau Pangeran Jenar, daerah Desa Wates, Kecamatan Monotunggal, Kabupaten Batang. di Monotunggal Batang, yang mana di belakang kita ini adalah cungkup dari Pangeran Jenar. Dan Pangeran Jenar ini adalah sosok yang sangat legendaris. Di dalam manuskrip disebutkan bahwasannya beliau Pangeran Jenar ini adalah pendiri daerah Setro Jenar yang ada di Kebumen, dan beliau adalah sahabat karena pernah berkomunikasi langsung dengan Syekh Anom ing Sidokarso, termasuk tokoh wali di Kebumen, yang mana hidupnya Pangeran Jenar dengan Syekh Anom ini memang sezaman. Dan identitas Pangeran Jenar ini bukan asli orang Batak, tapi asli orang Kudus yang mengembara hijrah kemana-mana. Memang orang pada zaman dahulu punya mengembara, hidupnya nomaden, tidak berfokus pada satu tempat. Pangeran Jenar ini merupakan putra daripada Pangeran Jekulo. Pangeran Jekulo ini merupakan putra dari Pangeran Bangsri. Pangeran Bangsri putra dari Panembahan Suro, itu terus sampai ke Sunan Kudus, yang mana sosoknya itu betul-betul ada. Bahkan di manuskrip disebutkan bahwasannya
Pangeran Jenar itu setelah dari Setro Jenar itu pergi ke utara. Kalau daerah ini ditarik lurus ke selatan, itu nanti ketemunya juga akan daerah Setro Jenar ke Bumek. Dan itu sudah cocok dengan apa yang dikatakan oleh manuskrip. Cuman para hadirin sekalian, sayang sekali, sayang seribu sayang, ada seorang oknum yang memanfaatkan keberadaan Pangeran Jenar ini dan dituduh sebagai makam palsu, karena masyarakat ini tidak tahu siapa identitasnya, dan masyarakat ini hanya meyakini ini Pangeran Jenar begitu saja. Dan itu sudah turun-temurun ratusan tahun sejak zaman dahulu. Ketika ada oknum kesini menyatakan ini makam palsu, kemudian ditakut-takuti, pemilik tanah ditakut-takuti dengan hal yang tidak, akhirnya makam ini dibongkar. Bisa kita lihat ini. Nah, dulu di sini adalah makam Pangeran Jenar, yang sekarang itu tadi setelah ditakut-takuti dibongkar begitu saja, dan sangat disayangkan. Entah nanti bagaimana kelanjutannya, apakah perlu dibangun lagi, karena ini sudah sangat rata. Kita tidak tahu di mana posisi dulu nisannya, apakah betul ada di sini, sepanjang apa. Ini perlu untuk kita bahas lagi dengan masyarakat sini. Tokohnya itu betul-betul ada, bukan fiktif, bukan halu, bukan terawangan. Ada manuskripnya, ada. Tapi karena oknum ya, mungkin karena maraknya makam palsu itu ya. Oknum karena maraknya makam palsu, dan orang sini tuh tidak bisa menunjukkan data, tidak bisa bicara by data. Cuma meyakini turun-temurun zaman kakek-kakeknya. Di sini tuh Pangeran Jenar atau Mbah Kuwu kalau bahasa sih. Jadi ibroh yang bisa kita ambil, seorang tokoh yang ada di daerah kita tidak pasti datanya ada di situ. Kadang datanya ada di daerah lain yang harus kita telusuri lebih mendalam. Dan semoga kita doakan bersama-sama, semoga Allah mengampuni dosa-dosa Pangeran Jenar, meninggikan derajatnya, menerangi kuburnya, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Pangeran Jenar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu hari aja. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Naat Kudus yang sudah berkunjung ke makam Pangeran Jenar, dan sangat berterima kasih sekali dengan pengurus Naat Kabupaten Batang. Kerjasama antara Naat Kabupaten Kebumen, Naat Kabupaten Kudus, dan Naat Kabupaten Batang hari ini menghasilkan hasil yang maksimal, sehingga semoga ke depan ini ada proses pembangunan dan pemeliharaan terhadap makam Pangeran Jenar. Akhirnya apa yang saya sampaikan, kalau benar itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah, kurang, bahkan tidak berkenan di hati pemirsa semuanya, itu semata-mata timbul dari kebodohan saya pribadi. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sunan Raja